Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sabilil Haq dengan NIM 230512110435 dari kelas 2023 TIJ. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas definisi dari memori, atau lebih tepatnya jenis-jenis dari memori. Definisi memori. Memori merupakan perangkat keras, hardware, yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori terdiri dari kumpulan storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Berada di dalam Central Processor Unit atau CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor akan disimpan pada memori. Tugas dari memori. Memori bertugas sebagai untuk menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Yang kedua, memori bisa untuk menyimpan instruksi dari perangkat input. Dan yang ketiga, memori bertugas untuk sebagai sarana media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan sistem operasi. Dan yang keempat, memori bertugas untuk menyimpan data semua aplikasi dan cache-nya. Dan yang terakhir, memori dapat digunakan untuk membackup suatu data pada device ini. Manajemen memori. Yang pertama, mengelola informasi memori yang dipakai maupun tidak. Yang kedua, mengalokasikan memori ke pemroses yang memerlukan. Ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang sudah selesai. Dan yang terakhir, mengelola swapping antara memori dan disk. Cara kerja memori. Cara kerja memori komputer melibatkan encoding data dalam bentuk binary yang diakses melalui instruksi pemecahan informasi. Data disimpan dalam byte, yaitu kumpulan informasi dalam satu sel. Memori memiliki lokasi dan alamat yang ditulis dalam bilangan heksadesimal. Ketika komputer dinyalakan, controller memori dan BIOS dari ROM memeriksa alamat memori untuk memastikan tidak ada error. RAM memuat sistem operasi dari hard drive yang memungkinkan CPU untuk mengakses secara langsung dan menyimpan semua program yang berjalan. CPU bertindak sebagai mediator antara RAM dan ROM untuk menjalankan program. Tambahan RAM eksternal dapat meningkatkan kinerja dari komputer yang kita gunakan. Terdapat beberapa jenis-jenis dari memori komputer. Yang pertama ada memori primer, dan yang kedua ada RAM, ketiga ada ROM, keempat sekunder, hard disk, USB, compact disk atau CD, dan yang terakhir ada cache. Satu, memori primer adalah memori yang jenisnya digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Kedua, RAM merupakan salah satu memori primer atau utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM tergolong sebagai memori volatil, sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika listrik dimatikan. Ketiga, ROM. ROM sama dengan halnya seperti RAM. Perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU, namun yang membedakan antara ROM dan RAM, yakni ROM memiliki sifat non-volatil sehingga data akan tersimpan meski tidak ada daya. Keempat, memori sekunder. Memori sekunder merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis memori satu ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal. Yang kelima, hard disk.
Harddisk merupakan memori non-volatil yang mampu menyimpan data tanpa adanya aliran listrik pada device kita. Memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil dan menyimpan data dengan piringan dan dilindungi casing tertutup. 6. USB merupakan sebuah perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. USB menggunakan chip dengan sirkuit terpadu agar menyimpan data. 7. Compact disk atau CD merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan data seperti video, audio, dokumen, operasi sistem, dan lain-lain. CD juga dapat digunakan untuk membackup data dari device kita saat ini. Dan yang terakhir, cache. Cache memiliki ukuran yang kecil. Sebagai memori sementara, kinerja memori cache sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari memori utama. Data yang disimpan pada cache adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan CPU pada perangkat komputer. Klasifikasi memori. Yang pertama ada memori nyata. Memori nyata terbatas pada bentuk fisik dari memori tersebut. Dan yang kedua, memori maya. Memori maya tidak dibatasi kapasitas oleh fisik dari memori tersebut. Namun, hal ini memungkinkan terjadinya swapping pada memori tersebut. Untuk gambar, lihat pada ilustrasi di bawah ini. Klasifikasi memori berdasarkan swapping dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu non-swapping. Non-swapping terbatas pada memori utama, dan yang kedua swapping. Swapping ini extend ke disk. Dan yang kedua berdasarkan alokasi memori. Berdasarkan alokasi memori juga dibedakan menjadi dua bagian lagi. Yang pertama yaitu continue. Continue sifatnya berurut, simple dan cepat tapi boros. Dan yang kedua non-continue, bersifat lompat-lompat, namun ini kompleks dan efisien. Manajemen memori tanpa swapping. Yang pertama, monoprogramming. Satu proses pada satu saat. Satu proses menggunakan semua memori. Memori dialokasikan secara berurut. Sebagai contoh, embedded system pengapian mobil, pengaturan bahan bakar, pengendalian kemudi, dan lain-lain. Untuk ilustrasi bagaimana cara kerja organisasi memori monoprogramming bisa dilihat dari gambar ini. Proteksi memori monoprogramming bisa dilihat lebih lanjut untuk gambar di bawah ini. Pemartisian statis pada multiprogramming. Yang pertama, mempermudah pemrograman. Yang kedua, memberikan layanan interaktif secara simultan. Yang ketiga, efisiensi penggunaan sumber daya. Yang keempat, proses eksekusi lebih murah. Dan yang terakhir, dapat mengerjakan tugas secara simultan. Terdapat beberapa strategi penempatan program ke partisi dengan ukuran berbeda. Yang pertama, satu antrian untuk tiap partisi. Ini meminimalkan pemborosan memori dan dapat menyebabkan antrian panjang di satu partisi. Yang kedua, satu antrian tunggal untuk banyak partisi. Yang ini lebih fleksibel namun lebih boros karena program kecil dapat masuk di partisi yang besar.
Sebagai ilustrasi bisa dilihat untuk satu antrian untuk tiap partisi di gambar di bawah ini. Untuk ilustrasi satu antrian banyak partisi juga bisa dilihat di gambar di bawah ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.